siang, Bapak dan teman-teman. Di sini kami akan menceritakan tentang wawasan Nusantara. Sebelum kami masuk ke situ, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Detika, saya Samira. Saya Juan, saya Chris. Selamat menyaksikan video wawasan. Selamat menyaksikan wawasan Nusantara. Cuap. Seperti yang teman-teman ketahui, wawasan artinya pengetahuan, sudut pandang, ataupun cara meninjau. Sedangkan Nusantara berarti gabungan wilayah Indonesia. Nah, kalian tahu nggak kapan istilah wawasan Nusantara itu digunakan? Ternyata, wawasan Nusantara dipakai pertama kali pada tahun 1928 loh. Hal ini ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Karena wawasan Nusantara itu artinya gabungan, pasti terdiri dari berbagai unsur dong. For your information, unsur-unsur wawasan Nusantara antara lain, yang pertama ada wadah, yang artinya itu pasti bentuk atau tempat bermasyarakat. Yang kedua ada isi, yang artinya aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir, unsurnya itu adalah tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi masyarakat. Nah, wawasan Nusantara juga memiliki hakikat loh ternyata. Hakikat wawasan Nusantara menyatakan bahwa setiap warga negara harus berpikir, bersikap, dan mementingkan kepentingan bangsa. Jadi nggak boleh tuh mementingkan kepentingannya sendiri. Adapun asas-asas Nusantara itu ada banyak loh teman-teman. Ada sekitar 7, antara lain kepentingan bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan loh. Wawasan Nusantara juga mencakup 4 konsep, antara lain politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara. Kedudukan wawasan Nusantara, kedudukannya itulah mewujudkan kesatuan dan persatuan seluruh aspek kehidupan untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, mewujudkan hubungan dengan dunia internasional berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial guna mendukung kepentingan nasional. Itu adalah kedudukan bagi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tingkat, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep wawasan Nusantara memiliki posisi yang signifikan dalam langkah politik dan sosial Indonesia. Hal ini adalah salah satu prinsip dasar negara Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara ada 2, yaitu tujuan di luar, tujuan ke dalam dari wawasan. Yaitu kita akan menjelaskan ataupun kita akan menceritakan, yaitu tujuan ke dalam dari wawasan Nusantara adalah menjamin kepentingan nasional dalam pergaulan bangsa, yaitu seperti bangsa di dunia yang dinamis atau serba berubah-ubah. Tujuannya lainnya sebagai dasar dalam keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada perdamaian abadi, kemerdekaan, serta keadilan sosial. Tujuan ke dalam, yaitu tujuan ke dalam dari wawasan Nusantara adalah untuk menjamin perwujudan persatuan juga kesatuan dari segenap aspek kehidupan nasional, baik dari aspek politik, aspek budaya, dan juga aspek pertahanan dan keamanan. Manfaat wawasan Nusantara: diterima serta diakuinya konsep Nusantara di dalam forum internasional yang dibuktikan dengan ditemunya asas negara, kepulauan, dan archipelagic state pada UNCLOS 1982 yang menimbulkan pengakuan secara hukum bagi status geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau. Pengakuan PPKN Sekolah Menengah Atas Internasional telah menambahkan luas wilayah teritorial Indonesia yang awalnya hanya 2 juta km persegi menjadi 5 juta km persegi. Bertambah luasnya wilayah turut meningkat potensi sumber daya yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Wawasan Nusantara menghasilkan suatu cara pandang mengenai keutuhan wilayah yang
wajib untuk kita pertahankan. Wawasan Nusantara adalah sarana integrasi nasional yang tercermin melalui simbol bangsa yakni Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan Nusantara dilihat dari cara pandang kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Letak dan bentuk geografi yang berupa kepulauan terdiri atas darat, laut, serta ruang udara. Keadaan dan kemampuan penduduk mempengaruhi pelaksanaan wawasan Nusantara. Faktor jumlah penduduk, faktor komposisi penduduk, faktor distribusi penduduk. Keadaan dan kekayaan alam menjadi aspek penting dalam Pancagatra. Kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut contoh-contohnya penerapan antara lain itu bisa kita ambil dari lingkungan sekolah, yaitu 1. Bersikap disiplin dan hikmat saat mengikuti upacara bendera dan upacara perayaan hari nasional lainnya. 2. Selalu menjaga sikap toleransi dan menghargai antar siswa yang berbeda agama, keyakinan, dan budaya sebagai perwujudan keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mengadakan kegiatan yang dilakukan secara aktif dengan tema kebahasaan bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga akan bangsa Indonesia. 4. Bersama dengan pihak terkait secara aktif menjalani kerjasama dengan negara lain, misalnya dengan melakukan pertukaran pelajar. Hal ini dapat dijadikan ajang untuk mengenalkan kesenian dan kebudayaan Indonesia kepada negara lain. Selanjutnya itu menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya dengan aktif dalam kegiatan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, pramuka, praja muda karana, paskibra, pasukan pengibar bendera, dan PMR, Palang Merah Remaja. Terus kita bisa ambil lagi itu 2 di lingkungan rumah dan masyarakat. 1. Mencintai dan selalu menggunakan produk dalam negeri. 2. Berperan aktif dalam kegiatan sosial atau kegiatan yang bertemakan kebangsaan, misalnya Karang Taruna yang harus aktif dalam perayaan Hari Kemerdekaan dan Hari Nasional lainnya. 3. Mengibarkan bendera merah putih pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari-hari nasional lainnya. 4. Bersikap menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat terkait dengan agama, keyakinan, suku, ras, atau bahasa sebagai perwujudan dari semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Sekian dari cerita kami. Terima kasih. Salam Bima Budaya.